Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Di dalamnya terdapat malaikat yang kejam dan keras. Mereka tidak pernah menentang aturan Allah dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama mentadabburi ayat yang mulia ini dengan kita membaca tafsir yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin di dalam kitab Jalalain, tafsir Al-Jalalain. Disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ini nasihat Allah subhanahu wa ta'ala untuk para ayah, untuk para bapak, agar menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia laksanakan hal tersebut, lalu setelah itu dia sampaikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, agar mereka terselamatkan juga dari siksa api neraka. Mengapa? Mengapa kita harus menjauhi dan menjaga kita dan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka? Mengapa? Sebab neraka itu adalah disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu adalah tempat yang terburuk dan paling terhina. Dan di dalam ayat ini akan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seberapa ngeri gambaran tentang siksaan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu Allah perintahkan kepada kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Apa
bentuk kengerian siksa api neraka, Allah menyatakan di dalam ayat ini, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan maksudnya manusia adalah manusia yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka itulah yang akan menjadi bahan bakarnya, yang akan menjadi bahan bakar inti daripada neraka jahanam. Manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Setelah itu, selain manusia, apalagi bahan bakarnya? Bahan bakar yang selanjutnya adalah batu-batuan. Mengapa disebutkan batu-batuan? Mengapa tidak kayu? Mengapa tidak barang-barang yang lain seperti minyak dan lain sebagainya? Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya neraka itu panasnya berbeda dengan panasnya api yang ada di dunia. Api yang ada di dunia dinyalakan dengan bensin, dinyalakan dengan minyak, dengan kayu dan lain sebagainya. Neraka jahanam itu jauh lebih panas, bahkan beribu-ribu kali lipat daripada api yang ada di dunia. Yang mana bahan bakarnya Allah sebutkan adalah batu-batuan. Disebutkan di dalam tafsir Jalalain juga bahwasanya yang dimaksud dengan batu-batuan adalah apa yang dahulu mereka sembah. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, mereka menyembah patung-patung yang terbuat dari batu. Maka dari situlah Allah kemudian menyatakan bukan hanya orang-orangnya saja yang masuk ke dalam neraka, namun patung-patung, batu-batu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu jugalah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, akan menjadi bahan bakar inti neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhi dari siksaan api neraka jahanam. Selanjutnya, kengerian yang ada di dalam neraka jahanam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di dalam neraka terdapat malaikat-malaikat, bukan hanya satu, malaikatun. Kalau satu kita sebut dengan malakun, tetapi malaikatun artinya banyak malaikat. Disebutkan di dalam surat Al-Muddatsir, 'alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat yang akan menyiksa seseorang yang masuk ke dalam neraka jahanam. 19. Bukan hanya satu. Hanya satu saja kita sudah kewalahan, apalagi 19. Selain berjumlah banyak, malaikat-malaikat itu ternyata kejam, tidak mengenal belas kasih sedikit pun. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa ketika Allah menciptakan neraka jahanam, malaikat Mikail tidak pernah tersenyum sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Malaikat yang kejam dan keras siksaannya. Artinya ketika mereka menyiksa, mereka tidak menyiksa dengan kelembutan, menyiksa dengan setengah-setengah. Mereka menyiksa dengan tenaga yang sekuat-kuatnya. Nauzubillah min dzalik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Namun demikian, meskipun malaikat adalah makhluk penjaga neraka jahanam, yang makhluk yang tidak mengenal belas kasih kepada penduduknya, namun mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan. Diperintahkan untuk bersujud, mereka 1000 tahun sujud. Mereka diperintahkan untuk berdiri sembahyang beribadah kepada Allah, mereka tidak pernah beranjak dari tempatnya. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Allah perintahkan untuk mengazab, Allah perintahkan untuk menyiksa orang-orang yang kafir dan musyrik. Mereka sama sekali tidak akan pernah berhenti sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh mereka untuk berhenti. Jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsir daripada surat
At-Tahrim ayat yang ke-6, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Jangan hanya diri kita, tetapi keluarga kita juga kita ajak. Jangan hanya kita sholat sendirian di masjid, kita tidak mengajak. Jangan sama sekali kita menyembunyikan ilmu. Ya, harusnya seorang muslim ada kecemburuan ketika melihat kemaksiatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila seseorang di antara kalian melihat kemaksiatan, maka hendaklah ubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Paling tidak ada kecemburuan di dalam hatinya, agar dia tidak sendirian masuk ke dalam surga, sementara keluarganya masuk ke dalam neraka. Begitu juga jangan hanya bisa menyuruh keluarganya untuk sholat, untuk menutup aurat, kemudian untuk ngaji dan sebagainya, tetapi dia melupakan dirinya sendiri. Harus kedua-duanya harus dia lakukan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dirinya dan keluarganya agar bersama-sama bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.